Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 proyek pemrosesan teks dengan judul Sistem Deteksi Teks Buatan AI menggunakan metode Natural Language Processing. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Yanaka Sofia Pardede dengan NIM akhir 065, Sakila Andaraje dengan NIM akhir 199. Anissa Ramadhani dengan NIM 206. Latar belakang dari proyek kami adalah sebagai berikut, dan rumusan masalah yang kami ambil adalah sebagai berikut, serta tujuan dan manfaat dari proyek kami adalah sebagai berikut. Lalu, dataset yang kami gunakan adalah sebagai berikut, serta metode NLP. Proyek ini menggunakan metode NLP untuk mengolah teks mentah menjadi data terstruktur melalui tahapan preprocessing menggunakan NLTK dan Feature Engineering dengan TF-IDF. Diagram alur yang kami buat adalah yang pertama, kita mengumpulkan dataset, lalu exploratory data analisis atau EDA awal, lalu preprocessing, lalu EDA lanjutan setelah preprocessing, lalu feature engineering, dilanjut dengan EDA feature engineering, lalu modeling dan evaluasi, dan yang terakhir save output dataset. Tahapan proyek yang telah kami kerjakan adalah yang pertama, mount Google Drive, lalu set folder path, lalu yang ketiga adalah import library, lalu load dataset, serta kami juga telah cek jumlah data dan nama kolom, lalu kami telah melakukan missing value dan distribusi label, serta contoh data per tabel human dan AI. Lalu tahapan yang telah dikerjakan, kita juga sudah cek kolom panjang teks dan plot distribusi panjang teks, dan top kata paling sering muncul, serta kita sudah cek data dan info data. Nah, tahap selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pre-processing. Langkah pertama yang kami lakukan, mengimport library NLP untuk mengunduh stopword dan juga wordnet. Yang kedua, inisialisasi stopword dan juga lemmatizer. Itu membuat daftar stopword, itu kata yang tidak bermakna penting dan membuat objek untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Yang ketiga, lowercase, mengubah seluruh huruf menjadi huruf yang kecil. Yang keempat, hapus tanda baca dan juga simbol. Yang kelima, hapus spasi yang berlebihan dan tidak beraturan. Yang keenam, tokenization, memecah teks menjadi list kata atau token. Yang ketujuh, hapus stopword, yaitu menghapus kata umum yang tidak memberi makna. Yang kedelapan, lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar dengan contoh cars menjadi car. Yang kesembilan, gabung kembali ke token, menggabungkan menjadi kalimat kembali. Yang ke-10, tambahkan menjadi kolom panjang teks clean. Itu mengukur jumlah kata pada teks clean. Yang terakhir, kami save hasil dengan output save dataset clean, dataset CSV berhasil untuk disimpan. Nah, setelah preprocessing dilakukan, dilanjutkan dengan exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama, tambahkan kolom panjang teks clean. Panjang teks menunjukkan bahwa pola tulisan. Yang kedua, distribusi panjang teks. Di PPT ditampilkan bahwa visualisasi jumlah kata per teksnya. Yang ketiga, word cloud clean. Itu ada human dan AI. Untuk human menampilkan kata yang sering muncul di teks manusia, dan AI menunjukkan kata yang paling sering muncul di teks AI. Yang keempat, itu top 20 kata clean. Sesudah di clean, dibagi menjadi human dan AI. Untuk human, ranking kata paling sering pada teks manusia dengan isi pola kebahasaan manusia, dan untuk AI, ranking kata paling sering di AI dan juga pola teks di AI. Untuk yang kelima, teks sebelum dan juga sesudah preprocessing, perbandingan teks asli dan juga teks yang sudah di clean. Yang keenam, plot perbandingan panjang raw versus clean. Di situ ditampilkan bahwa average panjang teks menurun setelah dilakukan preprocessing dan noise berkurang signifikan. Yang ketujuh, distribusi data label sebelum dilakukannya preprocessing, itu menampilkan bahwa data human versus AI. Dan yang ke-8, kami save hasil preprocessing di clean dataset CSV dengan output berhasil disimpan.
Baik, di sini ada fitur engineering, yang pertama itu import library TF-IDF, yang kedua TF-IDF training, itu mengubah teks menjadi fitur numerik, yang ketiga ada check X, itu mengecek apakah matriks TF-IDF-nya atau X-nya sudah terbentuk. Di sini ada ide hasil fitur engineering, yang pertama ada vocabulary size, itu menghitung jumlah fitur unik hasil TF-IDF-nya. Di sini ada outputnya itu total fitur PFIDF-nya itu 50 sesuai dengan parameter kami. Yang kedua itu ada top 20 fitur PFIDF, itu menghitung rata-rata skor PFIDF-nya tiap fitur mengambil 20 fitur yang tertinggi skornya. Di output ini menampilkan 20 kata dengan skor TF IDF tertinggi, menunjukkan kata yang paling sering muncul dan informatif. Yang ketiga ada hitung fitur names. Ini mengubah matriks TF IDF menjadi array. Yang keempat itu ada sparsity atau kerapatan matriks. Ini menghitung jumlah elemen 0 dan non-0-nya pada matriks TF IDF. Yang kelima ada head map sampel PFIDF vektor, itu mengambil satu sampel vektor PFIDF-nya mengubahnya menjadi bentuk array satu garis. Di sini ada outputnya, sebagian besarnya itu bernilai 0 atau berwarna terang, hanya beberapa memiliki nilai PFIDF-nya yang berwarna gelap. Di sini ada distribusi nilai TF-IDF, itu menghitung distribusi rata-rata skor TF-IDF-nya tiap fiturnya. Dibuat secara histogram. Di sini ada outputnya, mayoritas fitur memiliki skor TF-IDF sangat kecil. Yang ketujuh itu save hasil. Di sini ada modelnya, yang pertama ada train test, itu membagi dataset menjadi data latih 80% dan data ujinya 20%. Yang kedua ada logistic regression-nya, model satunya, menginisialisasi model logistik regression-nya. Kami maksimal iternya 2000 agar proses trainingnya conversion. Yang ketiga ada evaluasi logistik regression-nya, itu menghasilkan prediksi menggunakan model logistik regression. Outputnya ini ada akurasi modelnya di kurang lebih 94,6%. Kelas humannya memiliki skor F1 lebih tinggi dibandingkan AI. Yang keempat ada confusion matrix logistic regression, itu menghitung matriks kebingungan dari hasil prediksi logistic regression. Outputnya ini model memprediksi AI secara benar sebanyak 4.768 teks. Sedangkan model human itu sebanyak 11.398 teks. Kesalahan pada kelas AI masih lebih tinggi dibandingkan kelas human. Yang kelima ada SFM, itu model yang kedua, itu melatih model SFM menggunakan data train. Yang keenam adalah evaluasi dari SFM tadi, itu menghasilkan prediksi pada data uji X-test, menghitung akurasi model yang menampilkan classification, itu terdiri dari precision, recall, F1 score, dan juga support. Nah, akurasi model yang kami dapatkan itu sekitar 0,95453 atau dengan persen yaitu sekitar 95,45%. Kelas human memiliki performa terbaik dengan F-score 0,97, kelas AI sedikit lebih rendah dari human dengan F-score 0,93. Namun hasilnya juga tetap baik. Secara keseluruhan model stabil dengan skor sekitar di 0,95. Yang ketujuh ada confusion matrix SFM, itu menghasilkan confusion matrix dari prediksi SFM. Nah, di outputnya dapat kita lihat bahwa model mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. AI ke AI itu ada 4.937 data, itu di warna hijau yang lebih muda. Lalu AI ke human itu 444 data. Human ke human itu 11.376 data. 11.376 data itu di warna hijau yang lebih tua, dan human ke AI itu 333 data. Yang kedelapan ada ROC, Truth and AUC.
Nah, di sini menghitung probabilitas prediksi dari model Y-prob menghasilkan kurva ROC untuk melihat trade-off TPR and FPR. Pada outputnya, kita bisa melihat bahwa kurva ROC itu melengkung jauh di atas garis diagonal atau baseline-nya. Nah, setelah diuji, nilai AUC-nya itu sendiri sekitar di 0,9858, menunjukkan performa yang tinggi. Selanjutnya, yang ke-9, di tahap model akhir kami menentukan mana model terbaik. Nah, setelah kami hitung, ternyata kami mendapatkan bahwa kedua akurasi tersebut menampilkan model dengan performa terbaik. Logistic regression akurasi itu di 0,9459 dan CFM akurasi dengan nilai atau hasil 0,9545. Karena memiliki akurasi tertinggi dan performa lebih stabil pada dataset yang kami gunakan. Next. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan, setelah kami melakukan tahap proyek ini menggunakan metode NLP, di mana tahap preprocessing mampu membersihkan teks secara efektif dan EDA menunjukkan bahwa perbedaan jelas antara pola penulisan human dan juga AI. Terlihat dari hasil vocabulary size, top fitur, hingga sparsity matrix yang menunjukkan bahwa kualitas fitur yang baik. Pada tahap modeling, CFM memberikan performa terbaik juga dengan akurasi yang cukup tinggi, yaitu 95,45%, dan juga logistic regression dengan nilai 94,59% dari hasil confusion matrix. Nah, secara keseluruhan, kombinasi preprocessing yang rapi, TF-IDF sebagai fitur dan CFM sebagai model klasifikasi, terbukti efektif dalam mendeteksi teks AI atau human, meskipun masih terdapat ruang pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat adaptif dan akurat di 100%. Berikut adalah referensi utama yang kami gunakan. Dan sekian, terima kasih. Demikian presentasi pemaparan tahap akhir proyek kami.